Salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom, selamat pagi dan semangat pagi. Jumpa kembali dalam renungan pagi kita untuk hari ini, Minggu 11 Februari tahun 2024. Dan pekabaran firman Tuhan kita di pagi ini dengan judul Komandan Makhluk Cerdas Surga. Sebelum kita lanjutkan, mari berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk semua kebaikan-Mu dalam kehidupan kami hingga di pagi ini. Kami akan mendengarkan pekabaran firman Tuhan, biarlah firman-Mu dapat menjadi berkat dalam kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Sekali lagi pekabaran firman Tuhan kita dengan judul Komandan Makhluk Cerdas Surga. Dan ayat firman Tuhan Yohanes 1 ayat 3, segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Jika Kristus menciptakan segala sesuatu, Dia ada sebelum segala sesuatu. Kata-kata yang diucapkan sehubungan dengan hal ini begitu menentukan sehingga tidak seorang pun perlu ragu. Kristus pada dasarnya adalah Tuhan. Dalam arti yang tertinggi, Dia bersama Tuhan sejak kekekalan. Tuhan atas segalanya, diberkati selamanya. Tuhan Yesus Kristus, anak Allah yang ilahi, ada sejak kekekalan. Pribadi yang berbeda, namun satu dengan Bapa. Dia adalah kemuliaan surga yang luar biasa. Dia adalah komandan makhluk cerdas surga, dan penghormatan serta penyembahan dari para malaikat diterima olehnya sebagai haknya. Ini bukan merampok Tuhan. Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya, sebagai perbuatannya yang pertama-tama dahulu kala. Sudah pada zaman purbakala aku dibentuk. Pada mula pertama sebelum bumi ada, sebelum air samudra raya ada, aku telah lahir. Sebelum ada sumber-sumber yang syarat dengan air, sebelum gunung-gunung tertanam, dan lebih dahulu daripada bukit-bukit, aku telah lahir. Sebelum Ia membuat bumi dengan padang-padangnya, atau debu dataran yang pertama. Ketika Ia mempersiapkan langit, aku di sana. Ketika Ia menggaris kaki langit pada permukaan air samudra raya. Amsal 8 ayat 27, ayat 22 hingga 27. Ada terang dan kemuliaan dalam kebenaran bahwa Kristus adalah satu dengan Bapa sebelum dunia dijadikan. Ini adalah cahaya yang bersinar di tempat gelap, membuatnya bersinar dengan kemuliaan ilahi yang sejati. Kebenaran ini yang dengan sendirinya sangat misterius, menjelaskan kebenaran-kebenaran lain yang misterius dan tidak dapat dijelaskan. Sementara itu diabadikan dalam terang, tak terhampiri dan tidak dapat dipahami. Sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperanakan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, Engkaulah Allah. Mazmur 90 ayat 2. Bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut, telah terbit terang. Matius 4 ayat 16. Di sini, pra keberadaan Kristus dan tujuan dari manifestasinya ke dunia kita ditampilkan sebagai berkas cahaya yang hidup dari tahta kekal. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulanya sudah sejak purbakala, sejak dahulu. Mika 5 ayat 1. Perenungan lebih dalam, bagaimanakah saya dapat menikmati kebenaran-kebenaran Tuhan
yang diselimuti misteri. Jadi saudara, sebenarnya ketika kita pergi ke suatu tempat melihat tebing yang terjal, kemudian kita melihat hutan, gunung yang indah, maka itu semua menunjukkan kemaha agungan Tuhan. Jadi judul kita hari ini, Komandan Makhluk Cerdas Surga. Jadi penghuni surga adalah makhluk-makhluk cerdas dan komandannya adalah Allah, adalah Yesus itu sendiri. Jadi kadang kita terkagum-kagum dengan sesuatu tempat yang baru saja kita lihat. Maka sebenarnya itu kita sementara mengagumi Tuhan. Betapa luar biasa, betapa hebat, betapa besar kuasa ciptaan Tuhan itu. Karena firman Tuhan berkata, langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Jadi kiranya dengan memperhatikan alam sekitar, kita dapat mengagungkan Tuhan. Betapa luar biasa Tuhan dalam kehidupan kita. Bila pekabaran di pagi ini akan menjadi berkat dalam kehidupan kita semua. Mari kita akhiri dalam doa, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih pekabaran yang indah hari ini. Bila dapat menjadi berkat dalam kehidupan kami semua. Pelihara kami hari ini di setiap tugas kami. Bila kami tidak jalan sendiri tetapi selalu dengan Tuhan. Kami sudah berdoa dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demikian pekabaran di pagi ini, sampai jumpa besok. Tuhan berkati kita semua. Shalom.